bisa terpilih. Itu realita. Jalan-jalan rusak itu realita bukan? Kalau kita menagih, sampean menagih, karena saya yakin kalau bicara tentang pilkada, di sini sudah ada banyak warna hijau, warna kuning, warna merah, dan warna juga hijau-hijau yang lainnya. Partai pengusung, saya yakin mereka jenengan adalah orang-orang yang mendukung bupati agar terpilih. Itu kalau bicara tentang pilkada kemarin. Ya kan? Lepas dari sampean menerima amplop atau tidak, itu adalah kenyataan sekarang bupati sudah terpilih dengan demokrasi. Oke, 10 langkah berjalan. 10 pelaku racun. Kenapa kita mempercepat? Karena kita juga menunggu persiapan kawan-kawan yang live streaming di sana itu juga menyiapkan hal-hal teknis, Mas. Ya, ini nanti kita live streaming. Audiensi kita nanti tidak ada yang ditutup-tutupi karena lihat secara langsung. Kawan-kawan yang tidak bisa hadir juga bisa mengikuti siaran langsungnya aktif kita. Oke? Maju 10 langkah. Ya Mas, maju Mas. Terus, maju terus. Maju. Aksi yang kita lakukan adalah suasana di mana kita bisa saja panas, tetapi hati kita tetap dingin. Karena apa? Aksi-aksi demo yang sebenarnya itu sudah dilakukan masyarakat. Sudah dilakukan masyarakat, entah itu lewat turun di lapangan masing-masing desanya maupun di dunia medsos itu sudah mereka jauh lebih galak daripada kita. Mereka jauh lebih realistis daripada kita. Masyarakat yang memposting, mengupload tentang jalan-jalan rusak di desa-desa itu jauh lebih sampai pada kita. Karena mereka sebenarnya sudah aksi sebenarnya. Ya, oke, jalan lagi. Kita di hadapan komplek yang namanya PNS. Kita ada di depan yang namanya organisasi gabungan organisasi wanita. Lantas di sebelah sana ke kantor Satpol PP. Ini juga sama, kantor Satpol PP. Penegak perda. Ya kan? Yang menertibkan jalan ataupun kaki lima, pengamen, macam anak-anak kepang, itu mereka. Tapi alhamdulillah sudah memperlakukan secara manusiawi. Syukurlah kalau begitu. Beliau-beliau itu juga sama. Ada orang-orang desa, orang-orang kampung yang pernah juga berjalan di jalan-jalan yang rusak. Hanya bedanya mereka itu berseragam dan bertuliskan ada jengkol di sini. Sama dengan kita, tidak menutup kemungkinan mereka lewati juga jalan rusak, terus nyungsep juga tidak menutup kemungkinan. Dan apakah mereka juga tidak ngersulah? Saya yakin mereka ngersulah, cuma hanya nggak bisa ngomong. Ya kan? Iya. Ada yang seragamnya juga seragam coklat, seragam hijau, sama. Kalau sudah jalan rusak itu adalah isu kita bersama. Mereka adalah peserta pasif yang dalam hatinya ya. Dan realitanya jalan rusak. Kita bicara tentang masa lalu, sudahlah 2 tahun ini sebenarnya sudah realisasi. Kalau sekarang ini Kominfo juga melakukan sosialisasi begitu browsing, begitu hebatnya tentang rencana-rencana yang akan dibangun, itu sebenarnya mereka itu telat.
Mereka tuh nggak kerja. Iya kan? Jalan mas. Karena melihat wajah sampean hari ini adalah wajah-wajah ganteng dan wajah-wajah cerah. Melihat wajah-wajah cantik di sana, semoga tercerahkan lagi. Janjimu kayak balon warna-warni, isinya mau angin tok, betul. Yang depan maju, yang di belakangnya nggak usah maju. Yang depan maju terus maju terus. Nah baru menyusul. Yang lain itu agak sedikit mas. Ya, terus saja jalan. Ya, emangnya ngomong orang-orang apa? Sahabat-sahabat saya, kita ada di depan pendopo. Terus, kalau kita nengok ke sana itu anggota DPR-nya sudah bermewah-mewah di sana, mas. Ya kan? Pada saat mereka itu nggak memperkirakan ada pandemi, lantas mereka bikin gedung mewah tanpa memperkirakan juga. Mainnya jauh sekali Anda. Masya Allah. Belum bisa bikin gedung mewah. Sampai kamu. Ya. Jangan dilihat, nanti kamu jatuh. Bisa saja diajukan oleh eksekutif, bisa saja juga oleh inisiatifnya legislatif. Ini mbak. Namanya juga wakil rakyat. Ya, apa-apa sudah diwakili, istri cantik sudah diwakili, mobil mewah sudah diwakili, rumah mewah sudah diwakili. Loh kalian ini kalau mau memilih nggak ada amplop sampai nggak mau, itu salahnya sampean, bukan salahnya mereka juga semuanya. Di sini ada kawan-kawan Lintang Production, Mas Elo mempersiapkan menyebarkan akun-akun untuk siaran langsungnya, Mas. Ya. Lintang Production ini yang membantu kita untuk menyiarkan langsung. Saya dan kawan-kawan pernah juga audiensi di depan DPU. Mereka menjelaskan ada 224 km jalan rusak di Kabupaten Pemalang. Mereka jawab apa untuk bisa memperbaiki? Hanya 6% dana yang ada. Ini hanya sebatas untuk panjenengan mengetahui dan khalayak bisa mengetahui, tetapi kami juga siap untuk bisa berdebat manakala ada di gedung DPR secara live. Kalau Kominfo Bapeda itu sedang sergep-sergebnya mengekspos tentang paket-paket proyek jalanan yang akan diperbaiki. Ada 133 paket
itu pun pokir. Pokir itu pokok pikiran dari anggota DPR di masing-masing dapil. Lantas apa? Kenapa? Itu pokir jauh lebih dulu daripada pengajuan para eksekutif. Meskipun tetap pengampunya adalah DPU. Sosialisasi tentang paket-paket itu sebenarnya harusnya sudah 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu, bukan sekarang setelah akan ramainya di medsos, ramainya kita akan aksi. Kita tidak seberapa, tetapi demo yang sebenarnya ada di medsos, ada di masyarakat, mereka jauh lebih galak daripada kita, yang tidak bisa juga dideteksi seberapa jauh mereka akan menuntaskan dendamnya pada pemerintah. Kawan-kawan semuanya, pendopo ini adalah pusat kekuasaan eksekutif. Pejabat politik adalah pejabat yang bernama bupati. Mestinya juga partai-partai pengusung itu bisa berpikir. Karena kalaupun ini diperbaiki dengan dana yang ada apa adanya, sebenarnya mereka katakan saja pada masyarakat. Jangan bawa belah-belah begini, kita justru yang dipondokkan. Ayo. Oke, Bung Kundi, gantian. Enggak, saya tidak capek kalau sudah begini. Capeknya nanti kalau selesai. Ya, tenggorokan saya alhamdulillah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta suara masih bagus karena sering dipakai. Kalau aus sedikit itu wajar. Jadi sahabat-sahabat saya perlu dipahami. Oke, kawan-kawan, saudara-saudara, kawan-kawan jalanan, anak-anak pang, nggak usah khawatir Pak Satpol PP, nggak usah ini dioperasi dulu. Kalaupun dioperasi nanti akan saya serahkan ke Satpol PP lah untuk didata. Sini maju semuanya, biarkan mereka itu menyanyi di sini. Wong kita ini lagi happy yo, kita happy. Ya. Kalau merasa panjenengan radiusnya agak sedikit bau dikit, nggak apa-apa. Mereka itu orang-orang yang terbukti di masa pandemi masih begitu, mungkin saja 4-5 hari dia nggak mandi. Mau nggak Mas? Kesini Mas. Buru tani, sini. Mic disiapkan. Mana nih? Oi, mic. Sini. Ini kawan Nobita ya panggilannya, sini mau. Mas Ibrahim sini Bin, Ladung. Sini kawan-kawan maju semua. Ya. Terus jangan ditanya, itu tahu apa? Anak-anak, mereka itu justru malah lebih sopan daripada orang yang berdasi. Sini. Ini harap mendampingi. Pakai kita ya. Kentrung mana? Sini. Mic. Kalau wajah ini sini Rai Sirandugi. Barangkali habis dari sini kamu konser kan bisa ada kenang enggak? Sini, Mas. Mereka lagian nanya apa? Bisa apa lu siapa lapar? Pakai warna dia aja. Sini Mas. Saudara Thomas. Ya, Thomas Mas. Mas, di sini Mas. Sini. Radiusnya ini. Gue cepat perang. Sini. Ini buat
temponya nih kami. Bersatu padu rebut demokrasi, tetap gembira dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita. Terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru selamat. Mari kita kawankan di sana, kita tegakkan arah bangsa. Marilah mari kita nyanyikan sebuah lagu kebebasan. Bahwa masa tirani mesusuri garis keringin, berjuta kali turun aksi bagiku yang pasti. Berjuta kali turun aksi bagiku satu langkah pasti. Ya mas. Jalannya pada rusak nih. Jalannya pada rusak. Jalannya pada rusak. Merdeka.
sejenak kawan-kawan semuanya. Hari ini di depan pendopo Senin 23 Mei 2022. Kawan-kawan pers yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran kawan-kawan kepada Lintang Production. Kita dihadapkan di gedung pendopo Bupati. Sahabat-sahabat saya, kita teriakan. Kalau saya teriakan salam rakyat, kalau saya teriakan merdeka, jawab saja belum. Ya, merdeka, jawab. Kalau saya teriakan jalan-jalan sudah halus, sampean jawab dengan serentak. Udah. Merdeka. Semuanya angkat tangan. Sudah merdeka tak? Kiri. Merdeka. Jalan-jalan kita sudah halus. Jalan-jalan sudah halus. Yang pasti hurra. Jalan-jalan halus. Kalian ini mengingkari bahwa kita berjalan di atas jalan yang halus. Antara alun-alun sampai pendopo, lantas sampai ke sana itu semuanya sudah halus. Jalan Madura rusak. Ya, terus jalan bayi yang halus. Sekali lagi, kita membacakan pernyataan sikap Ampera. Kawan-kawan pers yang saya hormati, bapak-bapak TNI, Polri yang saya hormati, selagi saya baca jangan ada yang ngomong ya. Nick, tolong Mas Budi dulu. Pernyataan sikap Ampera. Jalan rusak di Kabupaten Pemalang memang bukan perkara baru. Sebelum Mukti Agung Wibowo menjabat bupati, infrastruktur jalan sudah dalam kondisi buruk. Setahun lalu ada sekitar 756,72 km total ruas jalan yang ada di kabupaten. 43,52% atau sekitar 333,29 km diantaranya sudah dalam kondisi rusak. Kini jauh lebih memprihatinkan, Pemalang darurat jalan bodoh. Perbaikan infrastruktur sudah krusial dan kian mendesak, apalagi ini juga menjadi janji politik Mukti Agung Wibowo Mansur saat kampanye pilkada lalu. Kini saatnya harusnya membayar lunas janji itu, memuluskan jalan-jalan sesuai dengan janjinya. Kerusakan jalan yang semakin meluas saat ini tidak kunjung diperbaiki, tak hanya menghambat aktivitas dan perekonomian warga, tapi juga seringkali menimbulkan korban akibat kecelakaan yang terjadi di beberapa wilayah. Kondisi ini jelas tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, apalagi saat ini manajemen penanganan kerusakan infrastruktur jalan tidak ada kejelasan dari bupati beserta jajaran pemerintah daerah. Upaya perbaikan yang saat ini dilakukan oleh pemerintahan Agung Mansur masih bersikap parsial. Rakyat tidak sedang diprovokasi. Jalan rusak adalah fakta
bukan rekayasa. Menurut data yang ada, jalan rusak di Kabupaten Pemalang saat ini sudah terdata 357,96 km. 186,89 km dalam kondisi rusak berat, 171,07 km dalam kondisi rusak sedang dan ringan. Untuk tahun ini diperkirakan 85 km jalan rusak dalam kondisi berat, sedang dan ringan akan dilakukan perbaikan. Ini sebenarnya mestinya penjelasan ini dilakukan oleh Kominfo itu sudah 1 tahun yang lalu. Kominfo dan jajarannya termasuk Bupati ternyata sibuk plesiran nang Bandung terus. Ya, bakar sate. Terus apa maning? Dolanan sarung. Anggaran untuk perbaikan sebesar 75 miliar rupiah bersumber dari APBD Pemalang. Bantuan provinsi dan dana alokasi khusus atau DAK. Jika jalan rusak ini sepanjang 357,96 km yang diperbaiki 85 km, apa mungkin hingga tahun 2024 berakhirnya masa jabatan Agung Mansur, jalan di kabupaten akan mulus seperti yang dijanjikan? Saya tanya, apa mungkin tahun 2024 berakhirnya masa jabatan Agung Mansur, jalan di kabupaten akan mulus seperti yang dijanjikan? Gue jawabnya ora. Oke, mana? Apa mungkin hingga tahun 2024 berakhirnya masa jabatan Agung Mansur, jalan di Kabupaten Pemalang akan mulus seperti yang dijanjikan? Itu satu orang itu yang lainnya kayak Rusia. Tak hanya buruknya infrastruktur jalan, saat kondisi infrastruktur pertanian juga di Kabupaten Pemalang dalam kondisi rusak parah. Saya adalah ketua induk perkumpulan petani pemakai air Kabupaten Pemalang. 65% ada kerusakan di infrastruktur tersier. Kalau pemerintah mencanangkan program Pak Polisi, Pak Tentara, semuanya yang hadir, pemerintah ini sedang menjalankan program yang namanya IP 400. IP 400 itu agar petani bisa panen 4 kali. Sedangkan bulan Juni ini subsidi pupuk dicabut. Tuh, dibongkar. Kayak anak tulisan kaos IP 400 apa? Itu jujur nomor buntut. Ini ironi. Jadi berbagai persoalan yang ada khususnya kerusakan infrastruktur jalan dan sarana pertanian hingga saat ini belum dilakukan secara serius untuk jadi skala prioritas. Perbaikan-perbaikan dilakukan hanya rutinitas kebijakan yang tidak bedanya dengan rezim yang lalu. Kalau ingin memperbaiki dengan kampanye bahwa pemerintah yang dahulu adalah orang-orang yang harus dipenjara, ya silakan aja, ya kan? Ibu, lanjutkan apa yang disampaikan Bung Andi. Contoh nyata adalah masih banyaknya duit rakyat yang terbuang mubadir untuk kegiatan yang tidak memberikan manfaat secara langsung untuk masyarakat. Salah satunya adalah seringnya bupati beserta jajaran pemerintah daerah masih sering melakukan kegiatan kedinasan, bukan hanya sekedar untuk rapat koordinasi keluar kota, tapi mau plesir. Bener apa ora? Bupati ini karo pejabatnya senengnya plesir tok. Kegiatan rakor di luar kota, di Bandung, manfaat gak buat sampean? Manfaat apa ora? Jalannya apa bener primen wong pejabatnya karo bupatinya senengnya plesir.
Dalane sampean bodoh lah ora? Duit entek oblesir bupati karo pejabate. Bukan cuma bupati beserta jajaran pemerintah daerah, pejabat-pejabat yang sedang duduk di AC bermewahan di sana. Tapi sampean semua punya wakil rakyat anggota DPRD, si Bu Kunker. Kowe Kunker apa plesir? Plesir. Kunker apa plesir? Itu juga pemborosan anggaran duit sampean kabeh. Jadi kita klop guys, kompak antara bupati, jajaran pejabatnya dengan wakil rakyat DPRD. Sampean malah terwakili apa tidak? Merasa terwakili apa ora? Lah wakil rakyat itu doyan plesir. Orang tahu miliki dari sampean rusak. Tentu ini menjadi ironi. Di tengah banyaknya persoalan yang sedang dialami masyarakat, terutama buruknya kondisi infrastruktur jalan dan irigasi, bupati beserta jajaran pemerintah daerah dan anggota DPRD Kabupaten Pemalang justru membuang duit rakyat percuma untuk kegiatan-kegiatan tidak berfaedah sama sekali. Stop dan hentikan buang duit rakyat. Hentikan kunker yang tidak perlu karena tidak bermanfaat sama sekali. Jika benar kalian, wakil rakyat atau siapapun pejabatnya sampai bupati benar bekerja untuk rakyatmu. Kalian semua itu cuma outsourcing. Bener ora? Majikan ini aku harus sampean kabeh. Bener ora? Yang duduk di sana itu dibayar oleh kita, betul? Sing bayar sopo? Sing bayar sopo? 5 tahun bisa dicopot oleh kita semua, betul? Yang nyambut gawe bener. Menurut sampean nyambut gawe bener durung? Bener apa ora? Terkait persoalan ini, maka dengan ini kami dari Aliansi Masyarakat Pemalang Raya menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Segera perbaiki infrastruktur jalan dan infrastruktur pertanian yang rusak dengan menjadikan persoalan ini menjadi skala prioritas kebijakan pemerintahan Agung Mansur sesuai janji-janji politiknya. 2. Bupati beserta jajaran pemerintah daerah juga DPRD Pemalang melakukan penghematan anggaran dengan menghentikan kegiatan-kegiatan keluar kota yang tidak bermanfaat secara langsung untuk masyarakat. 3. Mukti Agung Wibowo dan Mansur Hidayat memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakat atas kondisi yang terjadi. Kenapa dan mengapa sampai saat ini tidak ada kejelasan untuk membayar lunas janji politiknya saat kampanye lalu? Jalan mulus adalah yang dijanjikan oleh Agung Mansur, tapi sampai sekarang dalane salah durung? Jawabnya bodoh. Dalane salah durung? Dalane salah durung? Keempat, jika aspirasi ini tidak mendapatkan respon dan kejelasan terkait kapan dan bagaimana perbaikan jalan akan dilakukan, bukan cuma parsial, jadi mau ditambah top, ronggulan rusak mana nggak murah? Rusak nggak murah? Gue harap dari jalan apa ngeluat proyek kamu boleh duit? Maka kami Aliansi Masyarakat Pemalang akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri melalui mekanisme citizen law suit atau gugatan perdata bagi warga negara yang tidak puas atas kebijakan pemerintah. Sampean puas semua orang pemerintahan ini saiki? Puas sama orang? Kalian semua itu punya hak gak menuntut pemerintah sampai ke pengadilan? Punya hak gak? Karena kita adalah majikan dari semua orang yang duduk di sana, betul? Sing bayar sopo duduk kita semua. Sampai gemboran bayar pajak apa orang? Bayar pajak apa orang? Nek nyambut gawe orang bener orang sama bayar pajak. Turun.
Bupati dan pemerintah daerah Kabupaten Pemalang selaku tergugat yang akan kami gugat nantinya, kami anggap tidak bertanggung jawab terhadap akses publik, terutama jalan. Padahal warga memiliki hak untuk menikmati dan menggunakan fasilitas umum dengan baik dan layak, karena itu hak sebagai warga negara. Rakyat adalah penduduk yang tidak harus menduduk dan menunduk-nunduk terhadap pemimpinnya. Betul. Bupati itu bukan penguasa, bupati itu bukan raja, bupati itu buruh outsourcing 5 tahunan. Betul. Karena dia mendapatkan mandat dari kita semua. Sing ngawin gawe, sing nyambut gawe darah bener, berhak nyopot apa ora? Berhak nyopot apa ora? Orang rasa dipilih mana yang nyambut gawe darah bener Tuhan 2024. Sampai apa pilih apa ora? Golput. Oleh karena itu, menurut kami ada potensi pelanggaran hukum yang tertuang pada pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Junto pasal 58 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2026 tentang jalan. Demikian pernyataan sikap yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Pemalang, 23 Mei 2024, Aliansi Masyarakat Pemalang Raya. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran kepolisian, TNI, Satpol PP yang juga ikut berpanas-panasan. Matur suwun sangat, kalian semua sudah merawat demokrasi ini dengan baik. Karena menyampaikan pendapat adalah hak, betul? Menyampaikan pendapat, menyampaikan bahwa kondisi jalan di Kabupaten Pemalang adalah fakta, betul? Kami tidak sedang memprovokasi rakyat, kami hanya menyampaikan fakta dan kondisi yang ada. Saya sampaikan juga terima kasih kepada teman-teman pers, teman-teman awak media dan pegiat media sosial dan seluruh aktivis yang ikut berperan. Siap tertib ya? Siap tertib? Buktikan bahwa kita semua, kami Ampera adalah rakyat yang taat hukum. Betul? Rakyat yang tidak sedang memprovokasi orang lain, rakyat yang sedang menyampaikan haknya, menyampaikan pendapatnya sesuai undang-undang. Betul? Oke, kawan-kawan semuanya. Semuanya paham? 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 Saya mungkin sengaja untuk lebih tinggi agar orang-orang yang tidak melihat wajah saya yang agak sedikit sendu ini untuk bisa sekali lagi memahami bahwa gedung ini adalah saksi sejarah panjenengan pernah ada di sini. Di sini hadir juga semua elemen masyarakat Kabupaten Pemalang yang mungkin saja Bapak polisi yang desanya juga akan pulang ke rumahnya juga melewati jalan yang rusak. Ada pula bapak-bapak tentara kita juga yang pulang dengan jalan-jalan yang rusak. Satpol PP, Ibu Satpol PP juga demikian. Ada mereka beliau-beliau juga orang-orang kampung yang pulang juga melewati jalan-jalan yang rusak. Mereka adalah, beliau-beliau adalah sama seperti kita kalau sudah isu tentang jalan rusak. Bukan lagi persoalan kita menyalahkan atau tidak menyalahkan pemerintahan sekarang, tetapi kita ingin menagih janji, realisasikan janji-janji itu. Berulang-ulang berbusa-busa kita mengatakan, kita ngomong semacam ini agar mereka itu tahu. Bagaimana kalau di DPR terus bupati tidak mau bertemu dengan kita, ada kerugian besar bagi beliau. Satu, tidak krisis kepercayaan beliau untuk berhadapan dengan rakyatnya saja tidak mau. Saya sudah berkeliling-keliling kabupaten, jalan-jalan rusak,
Nanti kita perbaiki. Ingat ya, kita perbaiki jalan-jalan mulus rezeki. Jalan-jalan diperbaiki, rezeki mulus. Itu janji. Lantas apa salah kita ini menagih janji? Oh ya, yang menagih janji itu bukan pendukung yang sekarang. Sudah tidak ada lagi pecut dan pendukung-pendukung. Saya tetap mengakui bahwa Mansur ternyata wakilnya juga diam. Bupati Agung Mansur adalah bupati kita semua. Ya, akui bahwa apapun kondisinya, seorang Agung itu adalah bupati kita, bupati pilihan rakyat. Kalau memang sudah pilihan rakyat, dia harus juga memihak kepada rakyat. Orang-orang yang sekelilingnya itu yang justru bikin rusak, bikin mereka selalu terus-terusan mengumbar tentang kebencian-kebencian kepada orang-orang yang berbeda pendapat. Karena mungkin khawatir, takut dijaluki proyeknya. No. Di sini tidak ada catatan saya untuk minta proyek di sana. Kalem aja. Ini yang harus kita maknai, bahwa mereka adalah orang-orang yang bisa diajak kita simbol. Kalem. Kalaupun kita membakar, bukan membakar pendopo. Pertama, orang yang bikin di sini rusuh, yang pertama harus bertanggung jawab adalah Andi Rustono, yang harus ditangkap dan sampai tidak perlu ditangkap. Ya. Bupatinya mana? Bupatinya di sini. Jadi biar para eksekutif juga tahu, mereka juga sama bisa membuat potensi mereka juga celaka. Bisa yang naik motor juga celaka. Pak polisi, Pak tentara, Pak Satpol PP atau PNS lainnya. Bupati hadapi rakyat. Kawan-kawan semuanya mengitari, Mas. Mengitari. Jangan sampai mengitari. Spanduk dibuat kotak. Ada di tengah. Simbol kemarahan, nggak usah khawatir. Begitu terbakar, Pak polisi sudah alat penyemprot untuk memadamkan sudah menyiapkan. Ini daerah kita, ini jagatnya kita. Kita tidak ingin merusak. Kita tidak ingin. Apapun ini adalah kabupaten tercinta kita yang harus dijaga oleh kita semua. Kita Mas. Terus nyanyikan lagu Buruh Tani. Ya. Buruh tani mahasiswa kami kota, bersatu maju rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, berbebasnya masyarakat sejahtera, membentukkan tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang kebebasan. Bahwa kuasa tirani susuri dari jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Masih tertib ya? Masih. Jangan sampai bertindak berlebihan, betul? Betul. Masih siap menjaga ketertiban? Siap. Tolong hargai teman-teman keamanan. Semuanya. Jangan bikin rusuh. Satu komando. Tetap satu komando. Tetap menjaga ketertiban. Satu Siap? komando. Siap.
Kalau kalian saya yang merintah untuk bakar pendopo, itu harus bakar. Ini hanya simbol kemarahan rakyat atas kerusakan jalan yang sudah sangat-sangat parah. Tapi kalau tidak ada perintah, jangan. Tapi kalau tidak ada perintah sampai melakukan hal-hal di luar perintah saya, itu urusan kalian masing-masing. Paham ya? Paham. Arab didor cengkule apa poloke milih. Gue mumpung polisi-polisi isi akeh. Gue pelore jarang tinggo, wong jarang perang. Sumpah maning ngejar malingnya ora pan kecadak, wong dalane rusak. Percaya. Ya kan? Yo, nyanyi lagi. Urutani mahasiswa Rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, genggam gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita kawarkan sejenak, kita bergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang kebebasan. Bahwa kuasa dilani, kususuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi. Bagiku suatu langkah pasti, bagiku suatu langkah pasti. Urutan di mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gebar gembira dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orban. Marilah kawan, mari kita nyanyikan di tanah kita tergenggam marah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang kebebasan. Di bawah kuasa nilani, kususuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi. Bagiku suatu langkah pasti, bagiku suatu langkah pasti. Iya. Begitu terbakar, siap. Sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf. Tidak ada maksud sedikit pun bikin rusuh. Pembakaran ban ini hanya simbolisasi perlawanan rakyat, simbolisasi kemarahan rakyat, simbolisasi bahwa rakyat sudah marah, rakyat sudah membara. Betul? Rakyat sudah bosan dengan jalan-jalan yang rusak. Betul? Rakyat sudah banyak celaka akibat jalan rusak. Betul? Bukan cuma kalian semua, bapak-bapak polisi, TNI, termasuk Satpol PP, bahkan bupati yang lewat saja pasti akan terganggu dengan jalan rusak. Apa yang mendapatkan dampak dari jalan rusak cuma kita semua? Bukan. Tidak. Sekali lagi, mohon teman-teman untuk tetap dalam satu komando menjaga ketertiban. Siap? Tetap semangat. Bagaimana kalau kita kencing bersama? Jangan. Ya, kawan-kawan semuanya tetap dalam satu komando. Kita nyanyi Indonesia Raya bareng-bareng. Di hadapan sembaranya api ini, kita menyanyikan bareng-bareng Indonesia Raya. Indonesia Raya, setelah itu selesai kita ke DPRD. Setelah itu kita selesai dan kita selanjutkan ke DPRD. Mohon maaf Pak Kapolres, teman-teman kepolisian, teman-teman TNI, ini hanya simbolisasi. Siap nyanyi bareng-bareng Indonesia Raya? Ayo musik.
Ya, sebentar. Tangannya mengepal ke atas. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan semua. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Terima kasih bapak-bapak dari kepolisian, dari TNI, semua yang sudah menjaga keamanan. Sekali lagi kami tidak bermaksud bikin rusuh. Ya, kita bergeser ke gedung DPRD. Masih semangat. Tolong spanduk semuanya digulung dengan rapi. Tolong semuanya. Kawan-kawan semuanya yang naik cowok, Mas Penjol. Berjuta rakyat tersimpan luka, anak guru tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas saja, tertutup dan abad. Kuda rela negara tuang kami, pada